Kalau diserahkan untuk dibongkar dan dihijaukan kembali dengan penuh kesadaran, ya kita bongkar dan secepatnya kita kembalikan ini menjadi hijau. Gubernur Jawa Barat langsung sidak, langsung ngeruntuhin bangunan-bangunannya, jadi viral, banjir sebegitu hebatnya. Salah satu penyebabnya adalah alih guna lahan yang dimiliki oleh PT PN 8. Tetapi PT PN sebagai pemilik HGU meresapi PT PN Perkebunan Negara, bukan jualan lahan HGU negara. Nah, tanah ini HGU-nya milik PT PN, tapi 30 tahun PT PN tidak pernah menguasai secara fisik, saudara. Nah, lalu bagaimana masuknya saya dan kawan-kawan ke tempat ini? Kami bayar kepada petani, bukan ngerampas, saudara. Luar biasa, Deddy Mulyadi di awal jabatannya sebagai gubernur membuat sebagian pihak ketar-ketir. Bagaimana tidak, akhir-akhir ini nama Deddy Mulyadi menjadi perbincangan hangat, di mana ia telah berani membuat kebijakan, salah satunya dengan membongkar bangunan-bangunan yang berpotensi menyebabkan bencana alam, seperti Haibis yang berada di kawasan Puncak Kabupaten Bogor. Tidak hanya itu, KDM juga berencana membongkar semua bangunan yang tidak memiliki izin dan bangunan yang berdiri di atas tanah negara. Dalam hal ini adalah milik PT PN. Ya, Deddy Mulyadi menegaskan jika PT PN harus kembali ke fungsi awalnya, yaitu PT Perkebunan, bukan PT Penyewaan Tanah. Mengembalikan kembali PT sebagaimana namanya, yaitu PT Perkebunan, bukan PT Sewa Tanah. Terkait PT PN, beberapa hari ini viral di media sosial jika pesantren Markas Syariah milik Rizik Syihab diketahui berdiri di atas tanah negara. Sebelumnya FPI dan PT PN pernah terlibat sengketa tanah terkait pondok pesantren Markas Syariah. PT PN pun pernah melayangkan somasi kepada FPI untuk segera mengembalikan tanah yang dijadikan pesantren oleh Rizik Syihab. Dan sekarang masalah itu mencuat lagi dan viral. Diberitakan bahwasannya pesantren milik Rizik itu akan dibongkar. Isu itu menjadi heboh setelah viralnya Deddy Mulyadi membongkar bangunan-bangunan liar. Terkait somasi dari PT PN kepada Rizik yang meminta agar mengosongkan pesantrennya itu ditanggapi oleh pihak FPI. FPI berpendapat bahwa PT PN seharusnya mengajukan komplain kepada pihak yang menjual tanah kepada FPI. Karena menurutnya, tanah pesantren itu didapatkan dengan membeli kepada masyarakat, bukan merampas. FPI juga berpendapat bahwa lahan tersebut sebelumnya merupakan tanah kosong atau terlantar, yang dikuasai oleh masyarakat selama lebih dari 25 tahun. FPI juga berpendapat bahwa HGU PT PN 8 atas lahan tersebut telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung. FPI juga menegaskan bahwa tidak akan menyerahkan lahan tempat pondok pesantren Markas Syariah sebelum adanya putusan pengadilan, dan jawaban itu pun telah diserahkan kepada pihak PT PN. Melihat Deddy Mulyadi yang tegas membongkar bangunan-bangunan liar, membuat nama Rizik Syihab ikut viral. Hal itu karena pesantren Rizik ada kaitannya dengan PT PN. Mengenai polemik Markas Syariah milik Rizik yang dibangun di tanah PT PN, Rizik telah lebih dulu menegaskan kalau dirinya telah membeli tanah tersebut dari masyarakat, bukan merampas. Nah, tanah ini HGU-nya milik PT PN, betul. Tapi 30 tahun PT PN tidak pernah menguasai secara fisik, saudara. Catat itu. Dan secara 30 tahun tanah ini ditelantarkan oleh PT PN. PT PN nggak pernah berkebun lagi di sini, saudara. Berarti HGU-nya seharusnya batal. Lalu kalau sudah batal untuk siapa? Untuk warga yang menggarap. Untuk para petani. Kira-kira jelas tidak? Nah, lalu bagaimana masuknya saya dan kawan-kawan ke tempat ini? Kami bayar kepada petani, bukan ngerampas, saudara. Kami datangin petaninya, ada mau jual lahannya gak? Saya dan keluarga ingin bangun pondok pesantren di sini. Para petaninya rame-rame datang, Habib bayarin tanah kami, Habib, kalau buat pesantren. Sementara itu, juru bicara FPI juga telah mengklaim saat jual beli aparat pemerintah ikut serta menjadi saksi, mulai dari kepala desa hingga gubernur. Untuk itu, PT PN dinilai harus memiliki keputusan pengadilan sebelum mengeksekusi lahan. Karena pihak pesantren dengan diketahui semua aparat mulai dari kepala desa hingga gubernur, jika tanah yang diduduki pesantren Markas Syariah itu dibeli dari pihak warga yang mengaku dan menerangkan tanah tersebut miliknya.
Tidak cukup di situ, kuasa hukum FPI juga menegaskan secara hukum, dilihat dari aspek hukum perdata dan hukum acara perdata. PTPN 8 keliru dan tidak memiliki alasan hukum untuk meminta pihak Rizik Syihab mengosongkan pesantren Markas Syariah, kecuali ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, isu pengosongan pesantren Markas Syariah milik Rizik ini telah ada dari dulu, dan hari ini pesantrennya masih berdiri. Karena berdirinya pesantren tersebut di atas lahan yang sudah dibeli, bahkan diketahui oleh pemerintah mulai dari RT, RW, kepala desa hingga gubernur, seperti yang pernah dijelaskan oleh Rizik Syihab. Seenaknya menyebar fitnah. Tunggu dulu, saudara. Jadi ini kami beli. Jadi semua surat jual belinya, saudara, pergarapnya saya kumpulkan. Semua petani-petani tersebut saya minta KTP-nya, saya foto waktu terima duitnya, saudara. Enggak sampai di situ, bahkan surat setelah beli saya lapor ke camat. Habis lapor ke camat, saya lapor ke bupati. Waktu itu masih Pak Rahmat Yasin menjadi bupatinya, saudara. Setelah bupati, saya lapor ke gubernur, saudara. Gubernur bikin rekomendasi, saudara. Nah, jadi sekali lagi, ini tanah, ya, HGU-nya memang milik PTPN. Tapi rakyat tidak merampas, tidak. Mereka sebagai penggara. Kira-kira jelas tidak? Sementara itu, kuasa hukum FPI menegaskan lahan yang sebelumnya kosong tersebut telah dikelola selama 25 tahun oleh warga. Rizik Syihab lalu membelinya dari warga yang telah dianggap sah memiliki hak atas pengolahan lahan itu karena sudah lebih dari 25 tahun mengelola lahan yang dinilai ditelantarkan oleh PTPN. Oleh sebab itulah pesantren Rizik Syihab disomasi PTPN pada tahun 2020 lalu. Namun hingga sekarang, pesantren Markas Syariah masih berdiri tegak. Akan tetapi Gubernur sekarang Kang Deddy Mulyadi yang akan membongkar bangunan liar yang berada di kawasan Puncak Bogor melalui kebijakannya. Lalu akankah pesantren Rizik Syihab dibongkar seperti isu-isu yang ada? Nah teman-teman, itu dia tadi informasi mengenai nasib dari pesantren yang dimiliki oleh Pak Rizik Syihab, yaitu pesantren Markas Syariah yang berada di kawasan Puncak, Megabendung, Kabupaten Bogor. Jadi ada kemungkinan ini akan terdampak dari kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang ingin merubah kawasan Puncak menjadi kawasan hijau kembali seperti dulu lagi, teman-teman. Kenapa hal itu bisa terjadi dan bisa menimpa pesantren Markas Syariah? Karena seperti yang kita tahu, pesantren Markas Syariah yang dimiliki oleh Pak Rizik Syihab ini berdiri di atas tanah negara. Bahkan ini bukan berita hoax, bukan berita dari luar ya. Tadi kita bisa mendengar dan melihat ceramah dari Pak Rizik Syihab ini. Dalam ceramahnya dia mengatakan memang tanah tersebut bukan miliknya, tanah tersebut milik negara, milik PTPN. Nah itu Pak Rizik mengakui ya, memang tanah itu bukan miliknya. Nah teman-teman, sebenarnya ini berita lama ya. Ini terjadi di 2020 kalau nggak salah, di mana pada saat itu pihak PTPN ingin mengambil kembali lahan yang diduduki oleh Pak Rizik Syihab oleh pesantren Markas Syariah. Maka dari itu pihak PTPN pun mengeluarkan somasi kepada pihak pesantren Markas Syariah supaya mengosongkan pesantren tersebut dan segera mengembalikan tanah kepada pemilik sahnya, yaitu PTPN. Nah teman-teman, berita ini sebenarnya berita lama, tetapi pada 2025 ini kembali viral, kembali mencuat ya, karena memang banyak sekali pemberitaan-pemberitaan bahwasanya katanya menurut beberapa sumber yang saya lihat di berbagai media sosial, pesantren Markas Syariah milik Habib Rizik yang berada di Megabendung, Kabupaten Bogor di kawasan Puncak ini katanya akan digusur karena memang berdiri di atas tanah negara. Memang betul ya, ini bukan hoax, memang betul pesantren Markas Syariah berdiri di atas tanah negara. Tetapi kalau untuk digusur atau enggaknya, kita tunggu saja perkembangan selanjutnya ya, karena kalau memang menyalahi aturan ya pasti akan dibongkar. Untuk pembongkaran pesantren Markas Syariah ini kita belum bisa memastikan dibongkar atau enggaknya, tapi yang jelas pesantren ini berdiri di atas tanah negara, yaitu tanah PTPN. Walaupun berdiri di atas tanah negara ya, tetapi Pak Rizik dalam ceramahnya tadi kita bisa mendengar dia mengklaim bahwa tanah yang didapat, yang dijadikan pesantren itu hasil beli, bukan hasil merampas, bukan hasil merampok ya. Tadi kita bisa melihat jika dia dan keluarganya ingin membangun pesantren di wilayah Megabendung itu, tanahnya dapat beli dari warga sekitar yang memang warga itu menggarap tanah PTPN. Jadi untuk
dibongkar apa enggaknya, digusur apa enggaknya pesantren Markas Syariah ini, kita tunggu saja perkembangan selanjutnya ya. Ini juga banyak sekali memang pemberitaan-pemberitaan seperti ini. Kenapa? Karena memang seperti yang kita tahu ya, perseteruan antara Pak Rizik Syihab dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini sudah terjadi sangat lama sekali ya, ketika Kang Deddy Mulyadi menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Nah kemudian ini mungkin dikait-kaitkan ya, ketika Kang Deddy Mulyadi ingin mengembalikan kawasan Puncak menjadi kawasan hijau. Nah kemudian berdampaklah kepada pesantren yang dimiliki oleh Pak Rizik Syihab, Markas Syariah, yang memang berdiri di atas tanah negara, tanah milik PTPN. Nah teman-teman, bagaimana menurut teman-teman semua nih? Silahkan tulis pendapat teman-teman semua di kolom komentar. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan tanda like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa ngopi.